وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه. Kemudian Abu Talib sang paman, wahadaba alaihi ammuhu Abu Talib bin Abdul Muttalib, beliau senantiasa tetap melindungi kepada Nabi, fahabahu kullun minal qaumi wa tahama, sehingga setiap orang dari kaumnya, kaum Quraisy, tidak mau bersama Abu Talib dan juga senantiasa menjauhi Abu Talib. Jadi takut menjauhi, tidak mendekati Abu Talib. Siapa? Yaitu orang-orang kafir Quraisy, kaumnya. Wa furida alaihi qiyamu ba'din minas sa'atil lailiyah. Kemudian kepada Nabi Muhammad pada permulaan Islam, permulaan Nabi diutus, diwajibkan mendirikan sholat di sebagian waktu malam. Ini bukan yang 5 waktu, tapi sebagian waktu malam. Dan inilah yang dimaksud dalam ayat surat Al-Muzammil. Jadi Al-Muzammil itu termasuk ayat yang pertama kali turun, awal-awal turun. Al-Mudaththir, Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, maksudnya dari sebagian malam, separuh malam, sebagian malam, bangunlah untuk melaksanakan sholat. Dari separuh malam sampai 2/3 malam. Tsumma nusikha biqaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Kemudian kewajiban sholat tadi di sebagian waktu malam, qumil laila illa qalila, terhapus oleh firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Bacalah apa yang kamu rasakan mudah, apa yang kamu anggap mudah, apa yang menurut kamu mudah dari Al-Qur'an, dan juga dirikanlah sholat. Faqra'u, bacalah Al-Quran di dalam sholat maksudnya. Ini di akhir surat Al-Muzammil. Faqra'u ma yatayassara minhu aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, itu di akhir surat Al-Muzammil. Jadi setelah awal surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, wajib melaksanakan sholat malam, bukan yang 5 waktu. Kemudian turun kembali ayat yang lain yang menghapus hukum yang awal. Wa furida alaihi raq'atani bil ghadati wa raq'atani bil 'ashiyah. Kemudian Nabi diwajibkan sholat, yaitu 2 rakaat di waktu pagi dan juga 2 rakaat di waktu petang, di waktu malam, di waktu sore. Bil 'ashiyah. Nah, inilah sholat fardu yang pertama kali. Sabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Maksudnya membaca tasbih, memuji kepada Tuhanmu, melaksanakan sholat di sore hari dan juga di pagi hari. Tsumma nusikha bi ijabis shalawatil khamsi fi lailati masra. Dan kemudian pada akhirnya kewajiban sholat yang 2 waktu tadi, waktu pagi dan juga waktu malam atau sore, dihapus kembali, dan ada kewajiban yang baru, yaitu pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Yang pelaksanaan sholat 5 waktu itu diwajibkannya ketika malam Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Wa mata Abu Talibin fi nisfi Syawalin min 'ashril bi'tsati wa 'azumat bi mautihi raziyah. Pada pertengahan Syawal, bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, min 'ashril bi'tsah, tahun ke-10 kenabian, diutusnya Nabi, mata Abu Talib, paman Nabi yang sangat beliau cintai, seseorang yang sangat membela Nabi, yang berkorban untuk Nabi dalam segala hal. Beliau wafat, Abu Talib wafat. Dengan kematiannya
terasa besarlah wa'zumat bimautihi raziyah, sangat besar kehilangannya, persandarannya. Nabi kehilangan sosok yang sangat berperan, yang sangat membantu dalam kehidupan pribadi Nabi dan juga dakwah Nabi. Watalathu Khadijatu ba'da salasati ayyamin wa syaddal bala'u 'alal muslimina urah. Dan kemudian 3 hari kemudian, dan setelah wafatnya Abu Thalib selang 3 hari, wafat juga seorang yang sangat-sangat Nabi cintai, yang sangat dekat dengan Nabi, sangat berperan, sangat ikut andil dalam kehidupan Nabi, dalam dakwah Nabi. 3 hari, hanya 3 hari, walaupun ada yang mengatakan itu 5 hari. Di bulan Ramadan wafatlah Sayyidatuna Khadijah. Syaddal balau alal muslimin urah, dan terasa beratlah kepada orang-orang muslim, kepada kaum muslimin, hingga ujian itu sangat terasa berat, sangat terasa menghebat. Wa auqa'at Quraisyun bihi sallallahu alaihi wasallam kulla adiyah. Kaum Quraisy memperlakukan Nabi semakin semena-mena. Mereka memperlakukan Nabi semakin buruk dengan perlakuan yang seburuk-buruknya. Kulla adiyah, setiap rasa sakit mereka tibakan kepada Nabi. Wa amma Ta'ifa yada'u sakifan falam yuhsinu bil ijabati kira. Begitupun penduduk Taif yang sering juga disebut sebagai suku Sakif. Taif itu nama tempat, penduduknya disebut sebagai kaum atau suku Sakif, tidak mengindahkan ajakan Nabi, tidak menerima dakwah Nabi. Wa agrau bihi sufaha awal ba'ida fasabuhu bil alsinatin badiyah. Mereka justru malah mengerahkan para budak dan juga anak-anaknya untuk menghina Nabi dengan caci maki. Waramauhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. Bahkan mereka melemparinya dengan batu. Mereka melempari Nabi dengan batu hingga bersimbahlah darah Nabi di atas kedua alas kakinya, kedua sendalnya berdarah, darah dari atas, dari anggota tubuhnya mencucur bahkan sampai ke sendal, saking banyaknya. Karena apa ya? Karena tadi dilempari batu oleh orang-orang bodoh Bani Sakif, penduduk Taif yang tidak mau menerima dakwah Nabi. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan fas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadzawil asabiyah. Dengan sangat berduka kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, ila Makkah hazinan, dalam kondisi yang sangat berduka, kondisi yang sangat bersedih. Tapi kemudian fas'alahu malakul jibal, malaikat gunung, malaikat penjaga gunung meminta, berdoa, maksudnya memohon atau mengajukan tawaran kepada Nabi fi ihlaki ahliha, untuk membinasakan, menghancurkan penduduknya, penduduk Taif, zawil asabiyah, para penjunjung asabiyah itu fanatisme kesukuan. Tapi faqala inni arju ayyukhrijallahu ta'ala min aslabihim man yatawalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menjawab kepada malaikat yang tadi telah mengajukan diri untuk mengangkat gunung dan membinasakan penduduk Taif. Sungguh aku justru berharap, kata Nabi, berharap agar Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka keturunan yang menetapi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman. Jadi justru Nabi bukan dendam ketika beliau dilempari batu, orang-orang Taif tidak menerima dakwah Nabi. Beliau tidak berdoa untuk membinasakan mereka, yang padahal kesempatan tersebut sangat terbuka dan akan langsung diijabah oleh Allah. Tapi Nabi justru berdoa, aku hanya berharap mereka saat ini, memang mereka tidak mengetahui, tapi harapanku mereka pada suatu hari, suatu ketika akan mengetahui bahwa apa yang aku bawa adalah kebenaran, dan bahkan anak cucu mereka pun
mengetahui itu dan menjadi orang-orang yang beriman. Dan buktinya bahkan hingga saat ini penduduk Taif adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi. Mereka adalah orang-orang yang saleh, beriman kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada mulanya justru sangat memusuhi Nabi, hingga mereka penduduk yang bahkan mengucurkan darah Nabi hingga bersimbah di alas kaki Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.